Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja gas raja pemborosan. Oke, di cerita sebelumnya, Jinglong tiba-tiba saja ditemuin oleh wanita penjual asin. Wanita tersebut bermaksud untuk meminta bantuan pada Jinglong. Tuan muda, saya dengar Anda sangat cemerlang. Saya mohon bantuan tuan muda, ujar wanita itu. Lalu Jinglong dengan angkuh menjawab, hahaha. Tampaknya kalian punya mata yang bagus. Baiklah, kalau begitu aku akan bantu memikirkan caranya. Dan wanita itu pun terlihat sangat senang mendengar ucapan Jinglong. Lalu Jinglong berkata, apakah kamu tahu tempat pemandian umum? Aku lihat dinasti Ming saat ini belum memiliki pemandian umum. Menurutku, kamu tidak usah menjual asin lagi. Ganti saja menjadi tempat pemandian umum. Ditambah dengan terapi massage, kolam air panas, siklus air dingin dan panas, sauna, dan lain-lain. Aku jamin hasilnya akan memuaskan. Mendengar itu pun, wanita penjual asin kebingungan. Tuan muda, apa yang Anda maksud dengan terapi massage? Kami hanya tahu menjual ikan asin aja. Lalu Jinglong menjawab sambil mempraktekannya pada ikan asin. Massage sama membuat ikan asin sama aja. Cukup bumbui pijatan dengan garam, ujar Jinglong. Ya sudah, kamu pulanglah dulu. Aku akan mengirim orang ke rumahmu dan memberitahu caranya. Aku angkat menjadi manajer pertama pemandian umum keluarga Li. Kau tenang saja, cukup ikuti perintahku. Aku jamin masa depanmu akan cerah. Lalu wanita itu pun terlihat bingung mendengar ucapan Jinglong. Kemudian scene berubah ke 2 minggu kemudian, memperlihatkan suatu tempat yang nampaknya itu pemandian umum. Terlihat Jinglong yang sedang santai dan ditemani 2 gadis yang cantik yang berujar, "Tuan muda, di sini anginnya cukup dingin. Apakah Tuan ingin menambah pakaian?" Tidak perlu. Ini musim panas. Kenapa harus memakai pakaian yang tebal?" ucap Jinglong. Kemudian Jinglong bergumam dalam hati, ternyata melintasi waktu ke zaman dulu juga menyenangkan. Hanya cukup gerakan mulut, keberuntungan mengalir. Sekarang aku punya bisnis lotre, bisnis pemandian umum. Ya, semuanya adalah bisnis yang baik. Hahaha. Kemudian, tiba-tiba Liu datang dan berkata, "Tuan muda, gawat." Jinglong pun terkejut dan berkata, "Ada masalah apa, Liu?" "Tuan muda, pemimpin Lin sudah mengetahui tentang 2 orang Jepang itu. Aku tidak tahu siapa yang membocorkannya," ujar Liu. Aku pikir apa? Kalau itu bukan masalah besar," ucap Jinglong. "Tapi Tuan muda, percakapan Anda dan Limpeng di kedai teh juga sudah tersebar." "Ya, terus?" ucap Jinglong. "Ya, sekarang semua orang bilang bahwa Tuan muda menyukai pria dan menyukai sosis panas." Bak tersambar petir, Jinglong pun mengeluarkan seteguk cairan merah dan berkata, "Siapa yang menyebarkan gosip seperti itu? Cepat tangkap dia," ucap Jinglong pada Liu yang sangat kesal. Kemudian ada ayah Jinglong yang datang dan memanggil Jinglong, "Anakku." Ayah?" Lalu ayah Jinglong berlutut dan berkata, "Anakku, oh tidak," sambil menangis. "Ayah, mengapa kau berlutut? Beberapa hari ini aku tidak melakukan apapun," ucap Jinglong pada ayahnya. Ayahnya pun menjawab, "Anakku, bukankah kau beberapa hari yang lalu membeli jalan?" "Ya, betul. Memangnya kenapa?" tanya Jinglong. "Pendanaan dari pemerintah tidak turun. Keuangan rumah kita akan terputus," jawab ayahnya. Ayah, memangnya jika tidak ada dana dari itu, apakah tidak bisa?" tanya Jinglong. Ayahnya memeluk Jinglong dan berkata, "Anakku, kau adalah pecundang dinasti Ming nomor 1. Ayah tidak serakah, jadi ayah tidak bisa mengikuti gayamu," jawab ayahnya Jinglong. Lalu bagaimana? Apa kita benar-benar akan bangkrut?" tanya Jinglong pada ayahnya. Dan terlihat para pelayan menangisi kabar tersebut. Lalu ayahnya Jinglong menjawab, "Sebenarnya bukan tidak ada cara." Jinglong pun kesal dengan ucapan ayahnya. Lalu dia mengeluarkan cambuk yang entah dari mana dia dapatkan dan berkata, "Jangan berbelit-belit," bentak Jinglong pada ayahnya. Dasar ya, si Jinglong ini emang anak durhaka guys ya. Kesabarannya itu setipis bulu kiang guys. "Cepat katakan," tambah Jinglong.
Ayahnya pun menjawab, pendanaan dari pemerintah yang kita dapatkan telah disita oleh Lin Wenhai, dan ini semua karena kau telah mengintip putrinya. Anakku, sebaiknya kau... Jinglong pun menyela ayahnya. Sebaiknya apa, ha? Apakah kau ingin menjual anakmu? Ujar Jinglong. Ayah Jinglong pun menjawab, bagaimana mungkin? Anakku, kau adalah anak kandungku. Tapi walau demikian, sebaiknya kau berpura-pura untuk menebus kesalahan, agar Lin Wenhai mengembalikan uang kita. Bila tidak, kita akan kehabisan beras untuk bulan depan. Jinglong pun termenung guys ya mendengar itu. Kemudian Sin pun memperlihatkan Jinglong yang memutuskan untuk datang ke kediaman keluarga Lin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang zaman dulu adalah nenek moyang, dan mereka telah hidup ratusan tahun, dan sujud pada mereka sudah seharusnya kulakukan, gumam Jinglong dalam hati. Dan terlihat Liu menyemangati tuannya. Semangat tuan, tunjukkan aktingmu. Kemudian terlihat seseorang yang datang dengan terbang. Wah, nampaknya ada kultivator nyasar ke manhwa ini guys. Lelaki itu pun berkata, Tuan Li, Tuan Besar mengundang Anda untuk masuk. Jinglong pun berkata pada Liu, Liu, apakah kau lihat? Dia datang dengan terbang. Jinglong pun berujar dalam hati, apakah aku boleh tidak masuk? Aku ingin pulang. Kemudian terlihat Liu dan para pelayannya berkata, Tuan muda, Anda pasti bisa. Semangat, semangat kepalamu. Aku baru kali ini dipaksa untuk menikah, jawab Jinglong pada Liu. Dan melihat tuannya pergi, Liu pun berkata, melihat keberanian tuan muda membuatku sangat terharu. Lalu Jinglong pun berkata dalam hati, ya semoga aku keluar dalam keadaan utuh. Kemudian Sin pun memperlihatkan kediaman keluarga Lin bagian belakang. Jinglong pun heran. Tunggu dulu, ini ada yang aneh. Tuan, ada apa? Tanya pelayan keluarga Lin. Jinglong pun berkata lagi, bukankah menjamu tamu harusnya di ruang depan? Taman belakang hanya untuk keluarga. Ini adalah tempat di mana para gadis tinggal. Mengapa kau membawaku terus ke dalam? Apa ini adalah jebakan? Lalu muncullah wanita cantik nan aduhai. Dan dia berkata, semua orang bilang padaku, Tuan Li adalah pecundang. Tapi tidak kusangka kau sangat sensitif, ucap wanita itu. Melihat itu pun Jinglong kebingungan. Kamu adalah... akhirnya kau mengingatku. Aku adalah Lin Ning-er. Ah iya, kau adalah nona besar dan putih, ucap Jinglong dengan kecabulannya. Ah dasar kamu brengsek, ucap kedua orang pelayan wanita itu. Kamu berani menghina tuan muda. Hei pelayan, pukul pecundang ini, ucap seseorang bawahan Ning-er. Jinglong pun ketakutan. Ah gawat, aku keceplosan. Lalu Jinglong pun dipukuli oleh para pelayan. Namun tiba-tiba Ning-er berkata, berhenti. Terlihatlah Jinglong yang sudah compang-camping. Hei pelayan, tinggalkan kami berdua di sini. Aku ingin berbincang-bincang dengan Tuan Li. Baik, ucap para pelayan. Lalu Jinglong pun meminta maaf. Nona, maafkan untuk yang barusan. Aku keceplosan, aku minta maaf, ujar Jinglong. Ning-er pun berkata, hari ini aku ingin bicara, bukan tentang badanku. Lalu Jinglong menjawab, lalu apa yang ingin kau bicarakan? Aku memang sudah punya tunangan, tapi tidak ada satupun yang bisa menikahiku, ucap Jinglong yang ketakutan. Tuan Li, jangan khawatir. Hari ini aku tidak ingin bicara mengenai pernikahan. Aku hanya ingin membicarakan mengenai masalah uangmu. Jinglong pun bertanya-tanya, Nona bunda, apa kamu tidak ingin menikah denganku? Lalu untuk apa kau mempedulikan masa depanku? Tanya Jinglong. Hehehe. Aku hanya ingin bicara tentang bisnis denganmu, jawab wanita anggun ini. Hah, bisnis? Kau bukan memintaku untuk menikahimu? Jawab Jinglong kebingungan. Ah, Tuan Li terlalu berpikir jauh. Aku dengar Tuan Li membeli sepanjang jalan. Aku hanya ingin berinvestasi padamu, jawab Ning-er pada Jinglong. Kamu ingin investasi? Tanya Jinglong balik. Memangnya yang berpandangan luas hanya kau saja? Tuan Li, siapa memangnya yang tidak ingin menghasilkan uang? Aku beri 200.000 tael perak untuk 40% saham. Bagaimana menurutmu? Apa kau pikir aku bodoh? 200.000 untuk 40% saham? Jawab Jinglong. Ya kalau begitu tunggu saja kau bangkrut, ancam Ning-er pada Jinglong. Kalau begitu 200.000 untuk 20% saham gimana? Tanya Jinglong. Lalu singkat cerita mereka pun setuju dengan kesepakatan itu. Lalu kita diperlihatkan sebuah tempat, yaitu istana raja.
Kemudian ada seseorang yang sedang melakukan hormat. "Tuan Feng harap tinggal," ucap ayahnya Jinglong. Tuan Li, ada apa? Ada yang bisa saya bantu?" ucap lelaki tua itu, yang bernama Tuan Peng. "Tuan Feng, apa kita bisa bicara sebentar? Hari ini aku ingin bicara tentang pernikahan kedua anak kita." Semua adalah kesalahan anakku yang pecundang. Dia sangat tidak sebanding dengan Nona Feng," ucap ayahnya Jinglong. Tuan Li terlalu merendah. Kebetulan, aku juga ingin mencarimu untuk membicarakan hal ini," jawab Tuan Peng. "Anakku adalah seorang pecundang. Aku rasa kamu juga tidak rela kalau menikahkan anakmu dengan anakku," ucap ayahnya Jinglong yang langsung dijawab oleh Tuan Feng. Yang jawabannya membuat ayah Jinglong sangat terkejut. Aku rasa sebaiknya kita segera memilih tanggal. Lebih baik kita secepatnya menyelesaikan masalah ini," ucap Tuan Peng. "Anak laki-laki memang lebih lambat berdewasanya. Sebaiknya secepatnya mencarikan istri. Anakku Peng Sisi sangat menyukai Tuan Muda Li," lanjut Tuan Peng pada ayah Jinglong. Lalu kita beralih lagi ke tempat Jinglong dan Ning Er berada. Kelihatannya mereka sudah semakin akrab, guys. "Nona Lin sangat percaya padaku. Kamu begitu saja memberiku 200.000 tael perak untuk membeli saham?" tanya Jinglong pada Ning Er. Tuan Muda Li, Anda memiliki pandangan yang luas. Semua orang bilang kau pecundang, tapi aku tahu di balik semua itu ada banyak peluang bisnis," jawab Ning Er dengan anggunnya. Nona Lin sungguh memiliki pandangan yang sangat bagus, gumam Jinglong dalam hati. Sama halnya dengan Ning Er, dia pun berkata dalam hati, "Tuan muda ternyata tidak terlalu buruk." Alah sia boy, saling jatuh cinta kayaknya nih. Lalu Ning Er pun berkata lagi, "Bila Tuan Li setuju, mungkin kita bisa bekerja sama lebih jauh lagi." Nona Lin, apakah kau menggodaku?" tanya Jinglong. Apakah itu menggoda?" tanya balik Ning Er. Ya kalau kita lihat dari storynya si Jinglong mah pasti tergoda ya. Dia kan iman sama iminnya itu setipis tisu, guys. Sama kayak kalian, guys. Hahaha. Bukan apa-apa. Oh iya, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, Nona Lin, ujar Jinglong. Nampaknya gadis ini pintar dan otaknya cerdas. Siapa tahu dia memiliki ide yang bagus, gumam Jinglong dalam hati. Begini, bulan depan adalah ulang tahun Kaisar. Aku ingin memberinya sebuah hadiah, tapi aku juga tidak ingin terlalu vulgar. Apakah Tuan ingin aku membantu memberikan ide? Tanya Ning Er. Ya, benar-benar. Jadi aku harus memberikan apa? Tanya Jinglong pada Ning Er. Dahulu para menteri termasuk ayahku persembahkan kaligrafi dan lukisan atau tinta atau kertas dan batu tinta. Bukankah sebaiknya Tuan Li berpikir sebaliknya? Jawab Ning Er pada Jinglong. Berpikir sebaliknya? Oh ya, aku mengerti, jawab Jinglong. Lalu Jinglong pun nampaknya akan pergi meninggalkan kediaman keluarga Lin. Namun saat dia berjalan, ada seseorang yang menariknya, yang ternyata itu si Lin Peng. Plak! Lin Peng pun langsung kena tampar, guys. "Bos, ini aku," ujar Lin Peng. Aku kira siapa? Kau mengagetkanku, ujar Jinglong. "Bos, kenapa kau datang ke sini tidak memberitahuku?" Statusmu di keluarga Lin tidak lebih tinggi daripada kakakmu. Kenapa aku harus bilang padamu? Jawab Jinglong. "Bos, kau tak tahu kalau kakakku itu seperti hantu. Jangan sampai kau dibodohi olehnya." Memangnya kenapa kakakmu? Lin Peng pun bercerita kepada Jinglong bahwa selama 7 tahun, uang jajan dan uang angpaunya selalu diambil oleh kakaknya dan dia tidak pernah mendapatkan seperak pun dari kakaknya tersebut. "Kakakku adalah seorang penipu. Bos, jangan sampai kau terpedaya olehnya." Lalu Jinglong pun berkata, "Hei, penipu dan pecundang, bukankah itu baik?" ucap Jinglong. "Lin Peng, kau jangan khawatir. Aku tidak akan rugi. Oh iya, beberapa hari lagi temani aku pergi ke suatu tempat," lanjut Jinglong pada Lin Peng, yang disambut dengan riang. Ya, ikut. Aku akan ikut pergi," jawab Lin Peng. Kemudian Sin pun berubah memperlihatkan kediaman keluarga Li. Lalu Liu berkata, "Tuan muda, beberapa hari ini kita sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli jalan, rumah judi, membeli porselen, investasi di pemandian. Tuan muda, kita sudah tidak punya uang lagi. Lihat, rumah ini sudah kosong.
Bahkan tikus pun sudah tidak mau tinggal di sini, ucap Liu pada Jinglong dengan keluh kesahnya. Ah Liu, tidak usah panik. Nona Lin akan memberikanku 3.000 tael perak. Selain itu, berikan aku 100.000 tael. Aku ada keperluan besar, jawab Jinglong dengan santainya. Ah, untuk apa uang sebanyak itu, Tuan? Tanya Liu. Hei, kerjakan saja. Kau tidak perlu banyak tanya, jawab Jinglong. Oh iya, kirim orang untuk membawa lagi oiran itu. Aku menginginkannya beberapa hari, lanjut Jinglong pada Liu. Oh iya. Daripada bingung, lebih baik panggil oiran saja, biar pagi dan malam bisa ewew ya bos, kata Liu pada Jinglong. Dan lagi, jika menyewa oiran tidak banyak menghabiskan uang, lanjut Liu. Ah, cepat lakukan saja, jangan bawel, ucap Jinglong. Lalu ketika Liu berbalik, brak, dia menabrak seseorang, dan ternyata seseorang itu adalah ayahnya Jinglong. Ah, sakit. Ah, Tuan Besar, maafkan aku, ucap Liu. Tapi ayahnya Jinglong langsung lari terbirit-birit. Kemudian diperlihatkanlah Jinglong yang sedang asik membayangkan Ning Er. Ning Er sangat cantik, dan juga bukit lato-latonya besar dan putih. Sepertinya dia juga pintar mencari uang. Ya, menikah dengannya sepertinya tidak akan rugi. Lalu sedang asik-asiknya membayangkan Ning Er, datanglah ayahnya yang sangat panik. Anakku, aku sudah tidak punya muka. Ayah sudah tidak ingin hidup lagi, ucap ayahnya. Wajahmu tidak rusak kan, walaupun aku sering menyiram air panas pada wajahmu. Lalu kenapa kau bicara seperti ini? Gelo lah ya si Jinglong. Dasar anak durhaka. Ayahmu ini di pengadilan sangat berpengaruh dan sangat dihargai, ucap ayahnya. Ya, aku sudah tahu bahwa kau adalah orang yang hebat. Lalu kenapa kau menangis sekali ini? Jawab Jinglong pada ayahnya. Anakku, nampaknya pernikahanmu tidak bisa dibatalkan, ucap ayahnya Jinglong dengan hati-hati. Hah? Jinglong pun kaget dan berkata, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang kau akan berusaha membatalkannya? Bentak Jinglong pada ayahnya. Ayahnya pun menjelaskan. Kemudian dia berlutut dan berkata, bukan ayah tidak melakukannya. Tapi Peng Xiaoru sangat licik. Ayah tertangkap olehnya. Dan bukan hanya Peng Sisi yang sangat menyukaimu. Dia juga bilang ingin mempercepat pernikahannya, ucap ayahnya Jinglong. Mendengar kata-kata ayahnya, Jinglong pun terlihat sedikit tegang dan berkata, apa? Peng Sisi ingin secepatnya menikah denganku? Lalu kemudian scene pun berubah memperlihatkan kota Nanjing yang ternyata Jinglong dan rombongannya sedang ingin mendatangi tempat pemandian umum. Lin Peng pun bertanya, bos, kamu ingin mengajakku bersenang-senang di mana? Ah, jangan banyak tanya, kau ikuti saja aku, ucap Jinglong pada Lin Peng. Kemudian terdengar suara kuda yang ternyata itu adalah Luan Yu. Tuan, bukankah wanita itu yang tempo hari? Ujar Liu pada Jinglong. Ya benar, dia Luan Yu. Hei Nona, sapa Jinglong. Cuih, aku tidak mengenalmu. Aku tidak mau bertukar sapa denganmu, ucap Luan. Haha, gadis ini sungguh punya ingatan yang buruk, ucap Jinglong. Ayo pergi, aku akan membawamu membuka mata dan melihat pedang besar, sebuah naga, ajak Jinglong pada rombongannya. Ya, walaupun aku tidak tahu apa itu pedang besar, tapi nampaknya itu menarik, jawab Lin Peng. Ya, tentu saja menarik. Ini akan membuatmu senang sepanjang hari, jawab Jinglong pada Lin Peng. Kemudian diperlihatkan sebuah tempat yang bernama Pusat Pemandian Pedang Besar. Wah, tempat ini sangat besar. Ternyata memang pedang besar, ujar Lin Peng dalam hati. Ayo kita masuk, ajak Jinglong. Lalu terlihat Luan yang sedang mengintip. Dan dia berkata, Li Jinglong, sang pecundang, sebelumnya dia berhasil mengeksploitasi orang-orang. Kali ini, demi warga yang teraniaya, aku akan mengusirmu. Lalu singkat cerita kita diperlihatkan Jinglong dan rombongannya sedang menikmati pemandian air panas. Lin Peng pun berkata, bos, hari ini aku sangat senang. Pedang besar yang kau maksud apakah ini? Sambil dia menunjukkan pedang besarnya guys. Tentu saja bukan hanya ini, jawab Jinglong. Lalu terlihat mereka pun berendam di air yang banyak ikannya. Dan terlihat si Johnny mereka diseponge ya sama ikan guys. Telurku sudah matang, ucap Lin Peng. Diam bodoh. Ayo kita pergi ke tempat pemijatan, ujar Jinglong. Lalu diperlihatkanlah mereka sedang menikmati pijat plus-plus di tempat itu guys.
Jinglong pun bertanya, apakah ini menyenangkan? Ya bos, tapi pedang besarku ini... jawab Lin Peng yang langsung dijawab oleh Jinglong. Ah sial, aku tahu kau tidak akan senang jika tidak ada segumpal daging. Cepat panggil, ujar Jinglong. Lin Peng pun terlihat senang dan berkata, ah akhirnya ada sesuatu yang membuat pedang besarku ini tidak menganggur. Lalu tiba-tiba ada orang yang menobrak pintu. Lin Peng pun berkata pada Jinglong, bos, aku memang bilang ingin daging, tapi tidak se ekstrim ini. Gadis ini sangat ganas, ujar Lin Peng pada Jinglong. Lalu Luan pun berkata, dasar cabul, Li Jinglong cepat keluar. Jinglong pun berkata, ah kenapa dia bisa datang ke sini? Dasar kau tidak tahu malu, kau mengumpulkan orang-orang di sini untuk telanjang dan melakukan hal mesum bersama. Hari ini aku akan membawamu ke jalan yang benar, ucap Luan yang menganggap si Jinglong ini sedang ewew bersama guys. Orang-orang pun ketar-ketir ketakutan melihat Luan yang sangat marah. Namun kocaknya, saat Luan berjalan, dia pun terpleset jatuh karena mungkin banyak air ya, jadi licin guys. Ah, pinggangku sakit, teriak Luan yang kesakitan. Melihat kesempatan itu pun, Jinglong berkata, tangkap dia, aku akan memberikan 100 tel perak. Lalu terlihatlah laki-laki cabul yang ingin menangkap Luan. Lalu singkat cerita, terlihat Luan yang sudah terikat. Jinglong berkata, cara mengikatnya lumayan cukup bagus.